Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardani Anissa Azim dengan NIM 21032110072. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kepentingan dan kepuasan konsumen dalam produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara. Di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup kesimpulan dan saran. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Kita mulai dari pengertian industri. Industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk pasar yang sama. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto. Pertumbuhan industri minuman ringan ditunjukkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang memasuki industri minuman ringan. Salah satu industri minuman ringan yang mengalami perkembangan adalah industri pengolahan nata de coco. Dengan semakin banyaknya industri yang mengolah nata de coco, maka mengakibatkan adanya persaingan untuk menarik minat konsumen. Berbagai macam cara dan strategi dilakukan oleh setiap perusahaan, baik mengenai kualitas produk, harga, maupun pelayanan kepuasan. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi dalam usahanya untuk dapat bersaing dengan baik, sehingga dapat memenuhi harapan atau keinginan konsumen. Nata de coco adalah bahan minuman yang berasal dari kelapa dan memiliki kandungan serat, vitamin, dan gizi yang tinggi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya seperti air, protein, lemak, gula, vitamin, asam amino, serta hormon pertumbuhan. Nata de coco merupakan produk makanan yang dihasilkan dari air kelapa yang mengalami proses fermentasi dengan melibatkan bakteri Acecobacter psilynum. Bakteri tersebut mengubah gula menjadi selulosa, sehingga membentuk kumpulan biomasa yang terdiri dari jalinan selulosa dan membuat nata de coco berwarna putih dan menyerupai agar-agar. Nata de coco digolongkan sebagai makanan sehat karena zat-zat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, nata de coco baik untuk pencernaan karena tinggi akan serat dan rendah kalori, sehingga dapat membantu proses pencernaan makanan di dalam usus halus dan penyerapan air di dalam usus besar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran akan kesehatan di masyarakat memicu meningkatnya permintaan terhadap produk minuman nata de coco dalam kemasan. Minuman nata de coco dalam kemasan adalah salah satu produk hasil pengolahan nata de coco yang banyak diminati masyarakat. Adanya perubahan pola hidup dalam masyarakat menyebabkan kebutuhan akan minuman bergizi dan praktis menjadi sangat penting. Tingginya prospek minuman nata de coco dalam kemasan membuat produsen berupaya memahami karakteristik dari konsumen minuman nata de coco dalam kemasan. Karakteristik tersebut dapat mencakup dari segi usia, pendidikan, pendapatan, sehingga bermunculan produk minuman nata de coco dalam kemasan dengan berbagai pilihan yang disesuaikan dengan karakteristik dari konsumen mereka. Tingkat kepuasan konsumen sangat tergantung pada kualitas atau mutu suatu produk yang meliputi barang atau jasa. Jika kualitas produk yang ditawarkan sama atau lebih besar dari harapan konsumen, maka kepuasan akan terjadi. Namun sebaliknya, jika kualitas yang ditawarkan lebih rendah dari harapan, maka konsumen akan merasa dikecewakan atau tidak puas. Untuk itu, informasi mengenai perilaku konsumen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan bukan sekedar input, melainkan sudah menjadi aset dan alat pemasaran. Berdasarkan uraian tadi, maka perumusan masalah yang akan dianalisis dalam mini riset kali ini adalah apakah benar konsumen telah puas terhadap atribut-atribut produk minuman nata de coco dengan merek Kara?
Dengan analisis ini, ukuran tingkat kepuasan dan kepentingan yang didapatkan dari konsumen terhadap produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kepuasan perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa puaskah konsumen terhadap atribut-atribut produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bagi perusahaan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk pengembangan produk, dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Yang terakhir, manfaat penelitian untuk pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam bangku kuliah. Pokok bahasan yang kedua yaitu metode penelitian. Di sini terdapat contoh tampilan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Telang, Kamal, Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Telang merupakan kota sedang dengan kemudahan akses dan juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Selain itu, produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara terdistribusi di Telang. Penelitian ini dilakukan secara online melalui kuesioner yang dianggap dapat mewakili konsumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Selanjutnya, penentuan responden. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepentingan konsumen terhadap produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara, dan bagian kepuasan konsumen terhadap produk minuman Nata de Coco merek Kara. Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dan dilakukan secara purposif, yaitu dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ada. Selanjutnya, analisis data. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dan Customer Satisfaction Index atau CSI. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah software Microsoft Excel. Metode indeks kepuasan konsumen atau CSI merupakan metode yang menggunakan indeks untuk mengukur tingkat kepuasan dan kepentingan konsumen berdasarkan atribut-atribut tertentu. Atribut yang diukur dapat berbeda-beda untuk masing-masing industri, bahkan untuk masing-masing perusahaan. Hal ini tergantung pada kebutuhan informasi yang ingin didapatkan perusahaan terhadap konsumen. Terdapat 4 langkah dalam penghitungan CSI, yaitu yang pertama, menentukan Mean Importance Score atau MIS dan Mean Satisfaction Score atau MSS. Semakin tinggi nilai MIS, maka semakin tinggi juga rata-rata tingkat kepentingan konsumen terhadap suatu produk, dan semakin tinggi nilai MSS, maka semakin tinggi juga kepuasan tiap responden. Yang kedua, membuat weight factor atau WS. Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. Semakin tinggi nilai WF, maka semakin tinggi juga nilai bobot atau nilai persentase terhadap suatu atribut. Yang ketiga, membuat weight score atau WS. Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan MSS. Semakin tinggi nilai WS, maka semakin tinggi juga nilai bobot atau tingkat kepuasan responden terhadap baruan pemasaran. Yang keempat, menentukan Customer Satisfaction Index atau CSI. Skala kepuasan konsumen yang umum dipakai dalam interpretasi indeks adalah skala persen, dari 1% sampai 100%. Pokok bahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama, karakteristik responden. Jumlah responden seluruhnya adalah 30 orang responden. Dari seluruh responden dapat diketahui karakteristik umum responden yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik meliputi usia saja.
Berdasarkan berusia di bawah 20 tahun, memiliki tingkat konsumsi tertinggi terhadap produk sebesar 53% dari total 30 responden. Kemudian urutan berikutnya kelompok usia 20 tahun sebesar 3% dari 30 responden, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok usia di atas 20 tahun sebesar 10% dari total 30 responden. Dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh responden yang berusia pada rentan usia di bawah 20 tahun. Hal ini berkaitan dengan faktor pendapatan karena pada rentan usia di bawah 20 tahun didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Maka sumber pendapatan bagi mayoritas pelajar dan mahasiswa adalah dari orang tua. Karena sangat jarang untuk pelajar dan mahasiswa yang sudah mempunyai pendapatan sendiri di luar uang dari orang tua. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara memiliki harga yang terjangkau bagi rentan usia 20 tahun. Selanjutnya, penilaian responden dan tingkat kesesuaian atribut produk. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,32 dan nilai rata-rata tingkat kepuasan sebesar 4,9, yang artinya jika nilai tingkat kepentingan dan kepuasan di atas nilai rata-rata tingkat kepentingan dan nilai rata-rata tingkat kepuasan, artinya diperlukan perhatian khusus dan strategi untuk mempertahankan prestasi terhadap atribut-atribut tersebut. Jika sebaliknya, nilai tingkat kepentingan dan kepuasan di bawah nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kepuasan, artinya diperlukan perhatian lebih terhadap atribut-atribut tersebut untuk dilakukan prioritas perbaikan. Selanjutnya, atribut yang pertama yaitu rasa. Tingkat kepentingan atribut rasa dinilai di atas rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,46 dan tingkat kepuasan atribut rasa dinilai di atas rata-rata tingkat kepuasan dengan nilai 4,3. Rasa merupakan atribut penting untuk sebuah produk dan salah satu pendorong dalam meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi sebuah produk. Karena rasa dapat mewakili selera dari konsumen, jika rasa produk dinilai enak oleh konsumen, maka frekuensi mengonsumsi akan meningkat. Hal ini menyebabkan produsen melakukan inovasi agar rasa yang ditawarkan dari produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Rasa yang diberikan oleh produk dikembangkan dan disesuaikan dengan harapan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini dilakukan produsen hanya untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang kedua, yaitu atribut aroma. Tingkat kepentingan atribut aroma dinilai di bawah nilai rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,26 dan tingkat kepuasan atribut aroma dinilai di atas nilai rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,36. Aroma dari produk merupakan faktor pendorong dalam meningkatkan nafsu untuk mengonsumsi produk, karena aroma dapat mempengaruhi selera konsumen. Jika aroma produk dinilai baik dan berbeda dari produk minuman Nata de Coco lainnya, maka diharapkan frekuensi konsumen akan meningkat, dikarenakan adanya inovasi aroma yang menarik dan berbeda dari produk minuman Nata de Coco lainnya. Yang ketiga yaitu atribut desain kemasan. Tingkat kepentingan atribut desain kemasan dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,23 dan tingkat kepuasan atribut desain kemasan dinilai di bawah rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 3,76. Desain kemasan dalam produk ini dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan dan kepuasan, dikarenakan konsumen tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Dikarenakan faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk lebih karena mendadak membeli atau tidak direncanakan sebelumnya. Atribut yang keempat yaitu kekenyalan. Tingkat kepentingan atribut kekenyalan dinilai di atas rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,36. Sedangkan tingkat kepuasan atribut kekenyalan dinilai di atas rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,13.
Kekenyalan merupakan indikator dalam penilaian seberapa kenyal nata de coco yang ada di dalam produk. Kekenyalan dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan tetapi mendapatkan nilai di atas rata-rata tingkat kepuasan. Hal ini mengindikasikan bahwa kekenyalan dari nata de coco produk kara kepuasan dinilai baik oleh konsumen karena sesuai dengan harapan konsumen. Yang kelima, atribut gizi, vitamin, dan serat. Tingkat kepentingan atribut gizi, vitamin, dan serat dinilai di atas rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,43 dan tingkat kepuasan di bawah rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 3,93. Gizi, vitamin, dan serat merupakan atribut yang sangat penting dikarenakan semakin banyaknya nilai gizi, vitamin, dan serat yang ditawarkan, maka semakin banyak konsumen yang merasa bahwa hanya dengan mengkonsumsi produk tersebut, maka tambahan nilai gizi, vitamin, dan serat yang dibutuhkan dalam tubuh dapat terpenuhi, sehingga kepuasan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Yang keenam, atribut kandungan bahan pengawet. Tingkat kepentingan atribut kandungan bahan pengawet dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 3,96. Sedangkan tingkat kepuasan atribut ini dinilai di bawah rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 3,36. Hal ini terkait dengan alasan kesehatan karena konsumen menganggap atribut tersebut dapat menjadi pertimbangan yang penting dalam pembelian produk. Sebagai produk olahan minuman nata de coco dengan merek kara, tentunya mendapatkan beberapa bahan tambahan makanan lainnya, seperti pewarna, pencita rasa, dan bahan pengawet. Penggunaan semua bahan tambahan tersebut akan aman jika sesuai dengan jenis dan batas yang ditentukan. Tetapi tidak semua produk olahan yang aman harus bebas bahan pengawet. Sebab memang ada produk yang dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet dan hanya bisa dikonsumsi dalam satu kali pemakaian. Tetapi jika produk tersebut dibuat untuk beberapa kali pemakaian, maka bahan pengawet dibutuhkan untuk mengamankan produk dari potensi tumbuhnya jamur atau mikroorganisme yang berbahaya. Karena itu, informasi mengenai manfaat dan kegunaan dari bahan pengawet perlu diinformasikan kepada konsumen yang mengonsumsi produk olahan. Atribut yang ketujuh yaitu kadar rasa manis. Tingkat kepentingan atribut kadar rasa manis dinilai di bawah nilai rata-rata tingkat kepentingan dengan nilai 4,2. Sedangkan tingkat kepuasan atribut ini dinilai di atas nilai rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,13. Kadar rasa manis sebenarnya merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Artinya penilaian konsumen terhadap tingkat kadar rasa manis tidaklah sama. Kadar rasa manis dapat membuat konsumen merasakan kesegaran, menghilangkan dahaga, dan dapat memberikan tambahan tenaga dari rasa manis yang ditawarkan oleh produk. Hal ini terkait dengan alasan kesehatan, karena rasa manis mengandung zat glukosa yang berfungsi untuk menambah tenaga. Atribut yang ke-8 yaitu harga. Tingkat kepentingan atribut harga dinilai di atas nilai rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,33. Dan tingkat kepuasan atribut harga dinilai di bawah nilai rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 3,76. Harga merupakan faktor pendorong kepuasan konsumen selain mutu dan kualitas produk. Bagi konsumen yang sensitif, harga murah merupakan sumber kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value of money yang tinggi. Sebaliknya, komponen harga relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif dengan harga. Atribut yang ke-9 yaitu ukuran volume produk. Tingkat kepentingan atribut ukuran volume produk dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,2 dan tingkat kepuasan dinilai di bawah rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 3,9. Ukuran volume produk dinilai penting dan baik oleh konsumen karena ukuran volume produk sesuai dengan harga yang ditawarkan. Namun, penambahan ukuran volume produk dirasa perlu untuk meningkatkan kepuasan konsumen, karena dengan harga standar yang ditawarkan mendapatkan ukuran volume produk lebih banyak dari produk minuman nata de coco lainnya. Maka dengan ditambahnya ukuran volume produk diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. Poin atribut yang ke-10,
kemudahan memperoleh produk. Tingkat kepentingan atribut kemudahan memperoleh produk dinilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,26. Sedangkan tingkat kepuasan atribut dinilai di atas rata-rata penilaian dengan nilai 4,4. Kemudahan memperoleh produk merupakan faktor pendorong terakhir kepuasan konsumen, dikarenakan dengan akses yang mudah, konsumen dapat lebih mudah untuk melakukan pembelian. Sebab konsumen akan merasa sangat kecewa apabila dalam melakukan pembelian ketersediaan produk sulit untuk ditemukan. Hal ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Pelanggan akan semakin puas apabila produk relatif mudah, nyaman, dan efisien untuk didapatkan. Karena itu, perusahaan dapat memfokuskan pengembangan jalur distribusi yang diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen. Atribut yang ke-11, kejelasan tanggal kadaluarsa. Tingkat kepentingan atribut kejelasan tanggal kadaluarsa dinilai di atas rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,55 dan tingkat kepuasan atribut ini di atas rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,46. Kejelasan kadaluarsa merupakan atribut yang sangat penting untuk sebuah produk untuk menjamin berapa lama tanggal pemakaian atau kadaluarsanya produk tersebut. Karena itu, produsen diharapkan dapat memberikan kejelasan tanggal kadaluarsa yang jelas dalam kemasan, sehingga konsumen merasa produk yang ditawarkan masih aman untuk dikonsumsi. Atribut yang ke-12 yaitu jaminan halal dan izin Departemen Kesehatan. Tingkat kepentingan atribut jaminan halal dan izin Departemen Kesehatan dinilai di atas rata-rata tingkat kepentingan dengan penilaian 4,56 dan tingkat kepuasan atribut ini dinilai di atas rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,46. Atribut ini merupakan atribut yang sangat penting untuk sebuah produk untuk menjamin rasa aman dari konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut. Karena itu, produk diharapkan dapat memberikan jaminan kepada konsumen apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi. Informasi mengenai jaminan halal dan izin Departemen Kesehatan harus diperoleh oleh konsumen dari label yang benar dan jujur dari produsen. Karena adanya ketidakjelasan pada tulisan jaminan halal dan izin Departemen Kesehatan pada label, membuat informasi yang ingin disampaikan oleh produsen tidak sampai dengan jelas kepada konsumen. Karena itu, diharapkan produsen lebih memperhatikan kejelasan informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen, agar konsumen merasa produk yang ditawarkan aman untuk dikonsumsi. Atribut yang terakhir yaitu mutu dan kualitas. Tingkat kepentingan atribut mutu dan kualitas dinilai di atas nilai rata-rata tingkat kepentingan dengan nilai 4,44. Sedangkan tingkat kepuasan atribut mutu dan kualitas dinilai di atas rata-rata tingkat kepuasan dengan penilaian 4,23. Mutu dan kualitas adalah keseluruhan ciri serta fisik suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk merumuskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Salah satu dari nilai utama yang diharapkan oleh konsumen adalah mutu dan kualitas produk yang tinggi. Semakin tingginya mutu dan kualitas produk, semakin membuat konsumen menyukai produk yang dapat memberikan mutu dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Poin yang terakhir yaitu indeks kepuasan konsumen. Metode ini berperan dalam menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu atribut produk minuman nata de coco dengan merek Cara secara keseluruhan dengan menilai rata-rata tingkat kepentingan dan pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut. Perhitungan dalam Customer Satisfaction Index atau CSI memperhitungkan nilai rata-rata kepentingan suatu atribut dalam menentukan tingkat kepuasan atribut tersebut. Nantinya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan total konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan konsumen, produk minuman nata de coco dengan merek Cara dapat diketahui bahwa nilai CSI-nya adalah 82,5% dan dapat dikategorikan sangat puas karena nilai antara 81% sampai 100%
dikategorikan sangat puas. Namun pada tingkat taraf yang relatif rendah sehingga masih banyak atribut yang harus diperbaiki, maka produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara harus terus meningkatkan kepuasannya agar kepuasan konsumen terhadap atribut dari produk minuman Nata de Coco merek Kara tersebut mendekati 100% atau berada pada taraf sangat puas. Nilai CSI dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepuasan atribut minuman Nata de Coco dengan merek Kara. Atribut yang memperoleh nilai rata-rata skor kepuasan berada di bawah nilai rata-rata total kepentingan 4,32 adalah atribut aroma, kemudahan memperoleh produk, desain kemasan, kadar rasa manis, ukuran volume produk, dan kandungan bahan pengawet. Atribut-atribut tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dibanding atribut lainnya. Sedangkan atribut yang memperoleh nilai rata-rata skor kepuasan di bawah nilai rata-rata kepuasan 4,9 adalah atribut gizi, vitamin dan serat, ukuran volume produk, harga, desain kemasan, dan kandungan bahan pengawet. Atribut-atribut tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan atribut-atribut yang lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, Karakteristik konsumen berdasarkan data umum responden dinominasi oleh responden yang berusia sekitar 20 tahun. Hal ini dikarenakan minuman Nata de Coco dengan merek Kara lebih terjangkau dari segi harga untuk pelajar. Indeks kepuasan konsumen secara keseluruhan adalah 82,5%. Artinya perusahaan cukup memuaskan 82,5% dari harapan konsumen. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis CSI dari atribut minuman Nata de Coco dalam kemasan yang bermerek Kara menunjukkan bahwa atribut yang mempengaruhi tingkat kepentingan dan kepuasan tertinggi adalah atribut jaminan halal dan izin Dekes, kejelasan tanggal kadaluarsa, rasa, dan aroma. Atribut-atribut tersebut harus mendapat perhatian lebih dibanding atribut lainnya. Sedangkan dari 13 atribut tersebut yang sebaiknya mendapatkan perhatian khusus adalah atribut aroma, desain kemasan, kandungan bahan pengawet, dan kemudahan memperoleh produk. Hal tersebut dilihat berdasarkan peringkat rata-rata skor kepentingan yang terkecil di antara 13 atribut yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Sarannya, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara kontinu dari beberapa atribut produk sehingga kepuasan dari atribut tersebut dapat meningkat. Yang kedua, untuk atribut yang berprioritas rendah karena kepentingan dan kepuasannya sama-sama rendah, untuk itu perlu diperhatikan dan dikelola secara serius oleh perusahaan. Karena ketidakpuasan dari respon konsumen umumnya berasal dari kondisi ini. Di sini kita masuk ke Excel untuk menghitung CSI-nya. Di Excel ini terdapat dua variabel yaitu kepentingan dan kepuasan dengan masing-masing 13 pertanyaan dan 30 responden. Setiap responden sudah mengisi kuesioner yang telah saya berikan. Dan sekarang mari kita menghitung jumlah nilai setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kepentingan atribut rasa, rumusnya summary, karena di sini B4, kita drag saja, enter. Dan selanjutnya, rata-rata, langsung saja kita menghitung rata-ratanya sekalian. Rata-ratanya rumusnya average, B4, kita drag saja, enter. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua tentang atribut aroma. Pertanyaan ketiga tentang atribut desain kemasan. Pertanyaan yang keempat tentang atribut kekenyalan. Pertanyaan kelima tentang atribut gizi, vitamin, dan serat.
Pertanyaan ke-6 tentang atribut kepentingan kandungan bahan paket. Pertanyaan ke-7 tentang kepentingan kadar rasa manis. Pertanyaan ke-8 tentang kepentingan dari atribut harga. Pertanyaan ke-9 tentang atribut ukuran volume produk. Pertanyaan ke-10 tentang kepentingan atribut kemudahan memperoleh produk. Pertanyaan ke-11 tentang kepentingan atribut kejelasan tanggal kadaluarsa. Pertanyaan ke-12 tentang kepentingan atribut jaminan halal dan izin Departemen Kesehatan. Pertanyaan ke-13 tentang kepentingan atribut mutu dan kualitas. Itu tadi perhitungan tentang variabel kepentingan. Sekarang kita beralih ke variabel kepuasan. Sini sama terdapat 13 pertanyaan dengan masing-masing 30 responden. Atau bisa juga seperti ini. Q4 kita edit dari sini aja. Jadi Q33. 33. Nah, bentar. Ini jadi Q33 juga. Oh. Ini. Nah, kita lihat lagi dari B4, B3, B,
Cek satu-satu. Nah, oke. Selanjutnya kita ke MIS. MIS itu Mean Importance Score, MIS, rata-rata dari setiap pertanyaan. Jadi di sini cara cepatnya, saya tinggal kontrol C, di MSI-nya, paste. Oke. Nah, begitupun seterusnya. Karena pertanyaan yang kedua ada di kolom C, jadi tinggal dirubah C. Selanjutnya tinggal ke D. C. F. G. H. I. C. K. L. M. Nah, yang terakhir. Nah, ini jumlahnya C39, C51. Jumlah dari rata-rata MIS ini 56,2. Untuk MSS itu Mean Satisfaction Score. Mean Satisfaction Score itu rata-rata dari tingkat kepuasan. Jadi sama. Ada Ctrl A, C, ke sini ke MSS. Ctrl P, Enter. Nah, begitupun setelahnya Q, R, S, T, U, P. Nah, P sudah, W. H, Y, Z. Pertanyaan kedua adalah itu AA dan AB. AA, AB. Untuk jumlah kepuasan, jumlah tingkat kepuasan yaitu 53,23. WF itu weight factor. Weight factornya MIS rata-rata dari kepentingan dibagi jumlah kepentingan. Jadi di sini C39 dibagi 52. C39 dibagi C52. S itu WF
kali MSS. Jadi E39 kali D39. 53. 52. C4152, C4252, C4352, ini 52, 52, 52, nah, dan untuk WS tadi kali untuk WT itu weight totalnya adalah total dari WS. Jadi dari F39 ditambah F51. Untuk CSI-nya WT F52 dibagi 5. 5 itu skala maksimum yang digunakan. Dan CSI-nya di sini 82. Itu 82% itu sudah sangat puas. Jadi, atribut kepentingan dan kepuasan di produk Nata de Coco merek Kara ini menurut konsumen sudah sangat puas. Jadi, tinggal dipertahankan saja semua atribut-atributnya. Demikian hasil analisis kepentingan dan kepuasan konsumen terhadap produk minuman Nata de Coco dengan merek Kara. Dari saya cukup, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.